Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oman Rahmat Armenian, NPM Mahir 195. Saya dari kelompok 6 di kelas AKM 2 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tentang klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Aset keuangan mencakup investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria tersebut digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diatur. Yang pertama, apa model bisnis yang perusahaan untuk mengolah aset keuangannya? Dengan kata lain, apakah model bisnis perusahaan adalah menahan aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual daripada menjual instrumen tersebut sebelum jatuh tempo kontraktual untuk merealisasikan perubahan nominal wajarnya? 2. Apa karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan? Artinya, apakah ketentuan kontraktual aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar? Selanjutnya, investasi utang. Di sini bisa diukur dengan dua cara, yaitu amortisasi dan juga nilai wajar. Biaya amortisasi. Biaya diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pelunasan ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan atas ketidaktertagihan. Misalnya, asumsikan bahwa Mitsubishi membeli investasi obligasi yang akan dipegang hingga jatuh tempo. Model bisnis Mitsubishi untuk jenis investasi ini adalah mengumpulkan bunga dan pokok hingga tanggal jatuh tempo. Tanggal pembayaran bunga dan pokok tercantum pada obligasi. Dalam hal ini, Mitsubishi mencatat investasi tersebut pada biaya diamortisasi karena model bisnisnya adalah memakai investasi obligasi hingga jatuh tempo dan ketentuan kontraktual mewajibkan pembayaran arus kas pokok dan bunga selama jangka waktu investasi obligasi. Yang kedua, nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat ditukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Misalnya, asumsikan Mitsubishi membeli obligasi sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk berspekulasi tentang perubahan suku bunga. Dalam hal ini, Mitsubishi tidak bermaksud untuk menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo, dan oleh karena itu model bisnisnya adalah menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Ketika situasi ini terjadi, maka investasi obligasi dilaporkan pada nilai wajar. Berbagai tujuan mungkin konsisten dengan model bisnis ini, misalnya mengelola likuiditas, mempertahankan profil imbal hasil bunga tertentu, atau menyesuaikan durasi liabilitas keuangan dengan durasi aset yang dimilikinya. Lalu, selain investasi utang, ada investasi ekuitas. Investasi ekuitas ini lebih relevan menggunakan nilai wajar karena biasanya tidak memiliki jatuh tempo pembayaran bunga dan pokok yang tetap pada investasinya. Nama saya Joshua Sibuya dengan NPM 24013010174. Pertama, saya akan membahas a closer look at debt investment. Yang pertama, surat utang. Surat utang merupakan hubungan kreditor dengan perusahaan lain. Surat utang mencakup surat berharga pemerintah, surat berharga daerah, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial. Investasi utang dicirikan dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok bunga atas jatah pokok yang terutang. Kemudian secara umum IFRS mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan investasi dalam surat utang dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan investasi dan pelaporan. Yang pertama held for collection, dipegang untuk koleksi. Investasi yang dimiliki dengan tujuan memegang aset untuk memperoleh arus kas kontraktual. Ketentuan kontraktual aset keuangan tersebut pada tanggal tertentu untuk menghasilkan arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Dipegang untuk koleksi dan dijual atau held for collection and selling. Investasi yang dimiliki untuk tujuan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Ketentuan kontraktual aset keuangan tersebut pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Kemudian yang ketiga, trading, perdagangan. Semua investasi utang yang tidak disimpan dan untuk ditagih
atau disimpan untuk ditagih dan dijual. Investasi ini dibeli disimpan terutama untuk dijual dalam jangka pendek guna menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Setelah itu ada debt investment held for collection (HVC). Investasi utang dipegang untuk ditagih. Hanya investasi utang dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jika perusahaan seperti Carrefour, FRA berinvestasi pada obligasi dan obligasi Nokia, FIN, perusahaan tersebut akan menerima arus kontraktual berupa bunga selama umur obligasi dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Jika strategi Carrefour adalah menahan investasi ini agar menerima arus kas tersebut selama masa obligasi, perusahaan tersebut memiliki strategi dipegang untuk ditagih (HVC) dan mengukur investasi tersebut pada biaya perolehan diamortisasi. Kemudian setelah itu ada debt investment trading. Perusahaan dapat mengelola investasi berdasarkan nilai wajar, khususnya pada investasi perdagangan utang yang dimaksud untuk dijual dalam jangka pendek. Investasi ini dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan kerugian belum direalisasi dan diakui dalam laba bersih, sementara diskonto atau premium diamortisasi. IASB mewajibkan penyesuaian nilai wajar setiap periode pelaporan dan perubahan nilai masuk ke laba bersih bukan laba komprehensif lainnya. Fair value option. Dalam beberapa kasus, perusahaan memenuhi kriteria untuk mencatat investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, tetapi lebih memilih mencatatnya pada nilai wajar dengan semua laba rugi dilaporkan dalam laba rugi. Alasan utamanya adalah untuk menghindari mismatch. Misalnya Pirelli membeli investasi utang yang dikelola untuk dikoleksi, namun juga dikaitkan dengan liabilitas yang diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar investasi tidak diakui, sedangkan perubahan liabilitas masuk laba rugi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat memilih opsi nilai wajar saat awal pembelian, sehingga instrumen dicatat pada nilai wajar sehingga tidak lagi dimiliki. Dalam laba rugi, investasi dapat mengimbangi laba rugi liabilitas sehingga informasi menjadi lebih relevan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan Mubarok dengan MM terakhir atau 4 dari kelas akuntansi menengah C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi investasi ya, kelompok 3. Langsung saja materi yang akan saya jelaskan mengenai milik di bawah 20%. Nah, asumsi dasar kepemilikan di bawah 20% ini berarti pemegang saham atau investor yang hanya memiliki wewenang atau timbal balik atas saham yang dibeli dari dividen sebesar 20% itu. Nah, ataupun juga indikator yang dimana jika kepemilikan di bawah 20%, investor ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investor tersebut ya, saham yang dibeli. Lalu investor diperlakukan sebagai pelaku pasif yang dimana hanya menerima dividen namun masih bisa mengikuti RUPS atau rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam kepemilikan pemegang saham di bawah 20%, yang dimana investasi awal ini dicatat sebagai biaya perolehan. Setelahnya, pendapatan yang dapat diakui oleh investor halnya berupa dividen atas saham. Lalu saham tersebut nilai investasi disesuaikan nilai investasi disesuaikan dalam nilai wajar pada neraca setiap akhir periode. Dan terakhir, perubahan atas nilai wajar tersebut biasanya dicatat dan diakui berupa gain atau loss atau bisa disebut untung atau rugi dalam laba. Namun, hal tersebut tergantung juga pada klasifikasi trading. Nah, sebagaimana terdapat contoh soal, jika investor membeli 10% saham PT Beta seharga 100 juta, sehingga terdapat beberapa transaksi sebagai berikut, yang dimana pertama, PT Beta melaporkan laba 50 juta, tidak ada pengaruh ke investor ya. Lalu kedua, PT Beta membagikan dividen 5 juta.
sehingga investor mendapat setengah jutanya atau 10%. Dan yang terakhir, nilai pasar saham naik sehingga investasi bernilai 100 juta di akhir periode. Nah, lantas bagaimana pencatatan dalam jurnalnya? Nah, waktu pertama transaksi pertama yaitu membeli saham ya. Jadi otomatis investasi pada gas yang dimana senilai 100 juta. Lalu transaksi yang kedua menerima dividen setengah juta tadi atas 10% saham, yang dimana pencatatannya yaitu gas pada pendapatan dividen sejumlah 500.000. Dan pencatatan transaksi yang terakhir terhadap penyesuaian nilai wajar pasar 10 juta, maka investasi saham pada unrealized gain investasi, yang dimana perubahan atas nilai wajar di akhir periode ya. Dan pemegang saham atau investor ini mendapatkan untung sebesar 10 juta dari 100 juta di nilai pasar awal, sehingga di sini tercatat 10 juta. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Ananta Radian dengan NPM akhir 184. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai investasi ekuitas kepemilikan antara 20% dan 50%. Perusahaan investor dengan kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan yang diinvestasikan tidak memiliki kendali hukum. Namun, investasi dalam saham dengan bentuk hak suara kurang dari 50% masih memberi investor kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas kebijakan operasional dan keuangan perusahaan yang diinvestasikan. Pengaruh signifikan dapat ditunjukkan dengan beberapa cara. Contohnya meliputi representasi di dewan direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi material antar perusahaan, pertukaran personal manajerial, atau ketergantungan teknologi. Pertimbangan penting lainnya adalah tingkat kepemilikan investor dalam kaitannya dengan konsentrasi kepemilikan saham lainnya. Untuk mencapai tingkat keseragaman yang wajar dalam menerapkan kriteria pengaruh signifikan, profesi menyimpulkan bahwa investasi langsung maupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari saham berhak suara perusahaan yang diinvestasikan harus mengarah pada praduga bahwa tanpa adanya bukti yang menyatakan sebaliknya, investor memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh signifikan atas perusahaan yang diinvestasikan. Dalam kasus pengaruh signifikan, umumnya investasi sebesar 20% atau lebih, investor harus mencatat investasi tersebut menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya adalah metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, investor dan perusahaan yang diinvestasikan mengakui adanya hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan investasi awalnya dicatat sebesar biaya saham yang diperoleh, tetapi kemudian disesuaikan setiap periode untuk perubahan aset bersih perusahaan yang diinvestasikan. Artinya, bagian proporsional investor atas laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan secara berkala meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat investasi. Semua dividen yang diterima investor dari perusahaan yang diinvestasikan juga mengurangi nilai tercatat investasi. Metode ekuitas mengakui bahwa laba perusahaan yang diinvestasikan meningkatkan aset bersih perusahaan yang diinvestasikan, dan kerugian serta dividen perusahaan yang diinvestasikan mengurangi aset bersih tersebut. Penggunaan dividen sebagai dasar pengakuan pendapatan menimbulkan masalah tambahan. Misalnya, asumsikan bahwa perusahaan yang diinvestasikan melaporkan rugi bersih. Namun, investor menggunakan pengaruhnya untuk memaksa pembayaran dividen dari perusahaan yang diinvestasikan. Dalam hal ini, investor melaporkan pendapatan meskipun perusahaan yang diinvestasikan mengalami kerugian. Dengan kata lain, penggunaan dividen sebagai dasar pengakuan pendapatan gagal melaporkan kondisi ekonomi situasi tersebut dengan tepat. Selanjutnya adalah kepemilikan lebih dari 50%. Ketika suatu perusahaan mengakuisisi hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, perusahaan tersebut dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan ini, perusahaan investor disebut sebagai induk perusahaan, dan perusahaan yang diinvestasikan disebut sebagai anak perusahaan. Perusahaan menyajikan investasi dalam saham biasa anak perusahaan sebagai investasi jangka panjang dalam laporan keuangan induk perusahaan secara terpisah.
Ketika induk memperlakukan investasi sebagai anak perusahaan, induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Kursus akuntansi lanjutan membahas secara mendalam tentang kapan dan bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasi. Terlepas dari apakah laporan keuangan konsolidasi disusun atau tidak, perusahaan induk umumnya mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode ekuitas. Beberapa pihak mengkritik akuntansi metode ekuitas. Mereka berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang diinvestasikan, seperti perusahaan dengan kepemilikan 49%, harus dikonsolidasi. IASB telah memperketat aturan konsolidasi, sehingga perusahaan akan lebih mudah mengkonsolidasikan lebih banyak investasi mereka yang kepemilikannya 20 hingga 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Masin dengan NPM akhir 100. Nah, di sini saya akan membahas tentang summary of reporting treatment of investment. Nah, terdapat tabel di sini yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama adalah klasifikasi, lalu kolom kedua adalah pendekatan, penilaian, dan juga pelaporan pada laporan posisi keuangan, dan yang kolom ketiga adalah efek pendapatannya. Nah, untuk yang investasi utang atau debt investment, held for collection itu pendekatannya pada laporan posisi keuangan itu menggunakan biaya yang diamortisasi. Lalu untuk efek pendapatannya, bunga diakui sebagai pendapatan. Lalu untuk yang held for collection and selling, pendekatannya itu menggunakan nilai wajar, dan untuk efek pendapatannya, bunga diakui sebagai pendapatan. Lalu keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi itu dimasukkan dalam OCI atau Other Comprehensive Income. Lalu untuk yang not held for collection dan juga trading itu juga sama, pendekatannya menggunakan nilai wajar. Lalu untuk efek pendapatannya, bunga diakui sebagai pendapatan. Lalu holding yang belum terrealisasi, keuntungan dan kerugian juga termasuk dalam pendapatan. Lalu untuk yang fair value option itu juga sama, menggunakan nilai wajar, dan efek pendapatannya yakni bunga diakui sebagai pendapatan. Lalu keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dimasukkan dalam pendapatan. Nah, selanjutnya untuk yang investasi ekuitas atau equity investment, untuk yang trading juga sama, menggunakan nilai wajar. Lalu untuk efek pendapatannya yakni dividen diakui sebagai pendapatan. Keuntungan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dimasukkan dalam pendapatan. Lalu untuk yang non trading option sama juga, menggunakan nilai wajar. Lalu untuk efek pendapatannya, dividen diakui sebagai pendapatan, dan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi tidak dimasukkan dalam laba, melainkan dalam OCI. Lalu untuk yang equity method, ini investasi awalnya dicatat sebesar biaya perolehan dengan penyesuaian berkala untuk bagian investor dalam laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan, dan dikurangi dengan semua dividen yang diterima dari perusahaan yang diinvestasikan. Lalu untuk efek pendapatannya, pendapatan diakui pada laba atau rugi perusahaan yang menerima investasi yang dilaporkan setelah tanggal investasi. Lalu yang terakhir ada consolidation atau konsolidasi, ini menggunakan laporan keuangan konsolidasi. Untuk efek pendapatannya, pendapatan diakui sebesar laba atau rugi perusahaan yang menerima investasi yang dilaporkan setelah tanggal investasi. Selanjutnya penurunan nilai. Impairment atau penurunan nilai terjadi ketika nilai wajar suatu investasi lebih rendah daripada nilai tercatatnya, dan penurunan ini dianggap permanen. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebangkrutan emiten, krisis likuiditas, atau penurunan kredit yang signifikan. Setiap investasi yang diukur pada amortized cost harus dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terjadi impairment. Selanjutnya ada metode pengukuran impairment. Pertama, ada impairment pada investasi utang yang diukur pada biaya diamortisasi. Kerugian impairment diukur sebagai selisih antara nilai tercatat dan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Kedua, ada
Debt investment yang diukur pada fair value. Jika penurunan nilai disebabkan oleh perubahan suku bunga, kerugian dicatat di other comprehensive income. Jika disebabkan oleh peningkatan risiko kredit, kerugian dicatat di laba rugi. Terakhir, ada pemulihan dari kerugian impairment. Pencatatan dilakukan dengan mendebit akun allowance for impaired debt investment dan mengkredit akun recovery of impairment loss. Baik, selanjutnya pada penyesuaian daur ulang. Di sini terdapat contoh periode yang tunggal, yaitu memberikan contoh pelaporan sekuritas, investasi, dan keuntungan atau kerugian terkait atas investasi yang disimpan untuk dikoleksi dan dijual dalam suatu periode. Selanjutnya pada contoh multi periode, yaitu perusahaan menjual sekuritas sepanjang tahun untuk penghitungan ganda atas keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dalam laba komprehensif. Dapat terjadi perhitungan ganda ini terjadi ketika perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba komprehensif lain pada periode sebelumnya dan melaporkan keuntungan atau kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih pada periode berjalan. Selanjutnya pada transfer kategori, yaitu pengalihan investasi dari satu kategori ke kategori lain hanya boleh dilakukan ketika model bisnis pengelolaan investasi berubah, yaitu seiring disebut reklasifikasi IASB atau memperkirakan perubahan semacam itu jarang terjadi. Kemudian pada kontroversi nilai wajar, yaitu beberapa pihak mendukung pendekatan saat ini yang mencerminkan model atribut campuran berdasarkan model bisnis perusahaan dalam mengelola investasi dan jenis sekuritasnya, yaitu berdasarkan model ini beberapa investasi utang dicatat berdasarkan biaya diamortisasi dan yang lainnya berdasarkan nilai wajar, yaitu membahas beberapa isu utama yang belum terselesaikan pengukuran berdasarkan model bisnis. Yang pertama yaitu pengukuran berdasarkan model bisnis, yang kedua keuntungan perdagangan, yang ketiga yaitu kewajiban tidak dinilai secara wajar.